Halo semua, di video kita kali ini kita akan bahas tentang apa kegunaan token dari JWT-nya ini yang kita buat di fitur loginnya kemarin yang kita simpan di dalam cookies. Nah, kegunaannya sebenarnya untuk memproteksi rutenya nanti. Jadi dari rute yang akan kita proteksi, kita cek apakah dia memiliki token atau tidak. Kalau dia tidak memiliki token berarti usernya tidak bisa mengakses halaman tersebut. Nah, tapi kalau dia punya token, maka dia bisa mengakses halaman-halaman yang kita proteksi token nanti. Dan di sini juga kita bisa ambil data user ID dari decode-nya yang kita sign kemarin. Nah, pertama di sini kita akan buat dulu untuk proteksi rutenya menggunakan middleware. Nah, di sini kita bisa langsung masuk ke dalam codingan. Kita masuk ke dalam codingan. Kemudian pertama kita akan buat folder untuk middleware-nya di folder server. Di sini middleware. Kemudian untuk middleware-nya kita sebut saja namanya auth middleware. Kita buat file dengan auth.middleware middleware.js. Nah, selanjutnya di sini kita akan buat untuk fitur middleware-nya. Nah, untuk fitur middleware-nya sendiri kita cek apakah tokennya sudah masuk ke dalam cookies-nya atau tidak. Nah, ini kita buat ekspor dulu. Export cons protected route sama dengan async request respond dan juga next. Nah, di sini kita pakai satu function lain yaitu next untuk beralih ke fungsi selanjutnya nanti. Nah, selanjutnya di sini kita bisa try and catch. Kemudian kita buat let token. Kita buat variabel untuk tokennya. Nah, kemudian tokennya kita coba ambil di dalam cookiesnya. Di sini request titik cookies titik. Nah, nama token kita kemarin itu apa? Nah, kita cek di sini nama token yang kita buat di dalam cookiesnya yaitu JWT. Nah, berarti di sini request cookies JWT. Kemudian kita buat kondisi jika tokennya ada, maka tapi jika tokennya tidak ada, di sini else, maka di sini kita bisa return respon dengan status. Kita kasih statusnya saja 403 JSON. Kemudian kasih pesan auto session error token not found. Nah, kemudian di dalam if-nya, if-nya di sini kalau tokennya ada, kita bisa gunakan lagi try and catch. Nah, di catch-nya jika terjadi error, kita bisa return error baru. Error dengan status 403 authorization error. Di sini kita bisa tampilkan current user not found. Not found. Nah, kemudian di dalam try-nya, try-nya di sini kita akan coba gunakan decode. Nah, decode untuk ambil data user ID yang kita gunakan login di tokennya. Kita coba ambil yang ini, user ID-nya. Nah, ini kita coba. Kita akan buat variable decoded sama dengan. Nah, di sini kita perlu import fungsi JWT. Import JWT from JSON Web Token. Kemudian di decode-nya kita gunakan JWT, kita ambil verify. Nah, di sini kita perlu masukkan token kita. Nah, token kita bisa ambil dari variable token. Nah, kemudian secret public key-nya. Nah, secret public key-nya kita bisa ambil dari process.env. Kita cek di .env-nya nama JWT secret kita. Sini titik JWT secret. Kemudian kita bisa pengambilan untuk user ID-nya sekarang dari decode-nya ini. Nah, dalam decode kita bisa cons current user sama dengan wait, kita panggil model user. Nah, ini kita perlu import .js
Kemudian kita bisa gunakan di sini find by ID, titik find by ID. Find by ID yang mana ID-nya kita ambil dari token yang sudah kita decode, kemudian ambil user ID-nya. Dan kita tak perlu select untuk passwordnya. Di sini minus password. Kemudian kita coba gunakan respon yang responnya ini kita simpan di dalam custom respon bernama user. Nah, ini nanti untuk pengambilan data user yang kita gunakan login. Ini respon ID. Nah, ID-nya ambil dari current user. Titik ID. Kemudian name ambil dari current user. Titik name. Nah, kemudian selanjutnya yaitu untuk email. Email ambil dari current user. Titik email. Nah, terakhir kita tinggal jalankan fungsi next-nya. Jadi kalau ini sudah selesai, kita next ke fungsi selanjutnya. Di sini next. Kemudian di catch bawah kita bisa return respon di sini. Yaitu responnya mungkin authorization error, server down dengan status 500. Oke, selanjutnya kita bisa buat untuk endpointnya sekarang. Kita bisa masuk ke dalam folder routes. Nah, di folder routes kita coba gunakan token untuk mengakses current usernya ini. Nah, ini kita bisa koma di sini. Kita tinggal panggil middleware yang kita buat yaitu protected route. Nah, jangan lupa di sini kita import dan kasih ekstensi .js. Kemudian kita tinggal buat untuk current usernya. Kita coba di current usernya ini ambil data respon usernya ini kita dapat atau tidak. Nah, berarti di out controller kita masuk ke bagian current user-nya langsung yang ini. Nah, di sini kita bisa gunakan try and catch lagi. Try and catch. Jika terjadi error, kita return respon JSON dengan message. Kita tampilkan saja message-nya di sini error.message. Kemudian kita kasih status 500. Dan di dalam try-nya kita tinggal respon status yaitu 200 dengan pesan di sini get user berhasil. Get request user sukses. Dan kita coba tampilkan data usernya sekarang. Nah, sini user titik 2 kita ambil name-nya. Nah, name-nya ambil dari request user titik name. Nah, kemudian ID ambil dari request titik user titik ID. Dan email ambil dari request user titik email. Jadi seperti ini untuk current user. Nah, selanjutnya kita coba testing. Kita masuk ke dalam Postman. Nah, di Postman kan di sini kita sudah ada tokennya nih. Nah, kita coba akses current user. Kita lakukan send langsung. Di sini properti ID-nya tidak ditemukan. Kita cek ulang codingan kita. Di sini kayaknya untuk bagian usernya itu belum jalan. Kita cek di bagian middleware-nya. Oke, di sini salah, harusnya request bukan respon. Jadi kita masukkan usernya itu ke dalam sebuah request yang nanti requestnya kita tinggal tampilkan di sini. Kita cek ulang lagi, kita send. Nah, kita dapat data user yang kita gunakan login dari ID, name, sama emailnya. Nah, sama dengan yang ada di sini yang kita gunakan login. ID, name, dan juga email. Nah, kemudian di sini bagaimana jika kita akses current usernya kalau tokennya tidak ada yang JWT-nya ini. Nah, pertama kita coba hapus dulu untuk JWT-nya. Kita buat fitur untuk logout.
kita masuk ke dalam codingan. Nah, untuk fitur logoutnya kita coba buat langsung di routernya dulu. Kita jalankan protected router di sini. Jadi logoutnya cuma bisa diakses kalau kita sudah punya token. Nah, kemudian di out controller kita tinggal buat untuk fitur logout usernya yang ini. Di logout user kita tinggal gunakan dulu try and catch. Di catch-nya kita tampilkan respon 500, kemudian di try-nya kita ambil cookies kita, cookie dengan name-nya yaitu JWT. Ini kita ubah nilai dari cookie-nya, dari key-nya yaitu JWT. Nah, kemudian value-nya kita buat value-nya jadi kosong, yaitu string kosong. Kemudian untuk option-nya, nah option-nya ini kita buat HTTP only-nya bernilai true. Kemudian expire-nya kita expire sesegera mungkin. Ini expires new date 0. Jadi JWT-nya kita buat expire di sini. Nah, selanjutnya kita tinggal atur respon dengan status 200. Kemudian JSON. Sini kita kasih pesan logout success. Oke. Nah, ini kita coba langsung testing apakah fitur cookiesnya terhapus pada saat kita logout atau tidak. Kita masuk ke Postman. Kita atur untuk logoutnya sekarang. Nah, ini kita bisa langsung send. Nah, ini logout success. Nah, cookiesnya terhapus. Ya, no cookies from the server. Dan kalau kita akses current usernya tanpa cookies, kita send. Di sini di bagian bodinya bakal error 403. Ya, error 403 yaitu authorization error token not found, karena tokennya sudah tidak ada yang kita hapus di logout tadi. Nah, ini bakal mempermudah kita untuk mengamankan rute-rute yang kita ingin amankan. Contoh rute untuk upload gambar contohnya yang kita perlu gunakan token untuk aksesnya atau harus login atau register untuk aksesnya. Nah, kita bisa gunakan security dari cookies token kita ini. Nah, errornya ini dari mana? Itu dari codingan yang kita buat di sini. Yang ini. Cookies not found. Nah, ini jika cookiesnya ditemukan, berarti ini jika cookiesnya tidak ada. Nah, jadi seperti ini untuk fitur dari proteksi dari rute kita. Nah, untuk penjelasan ringkasnya kita akan coba jelaskan. Di sini kita akan coba jelaskan secara ringkas tentang kegunaan dari proteksi rute yang kita buat tadi. Jadi di sini kita sebut saja di sini ada Reski yang ingin mengakses rute yang ini, yaitu rute /me, profile dan juga /update. Yang mana di sini Reski tidak bisa akses rutenya kalau dia belum punya yang namanya token. Nah, bagaimana caranya dia dapat token atau JWT tokennya? Nah, dia harus lakukan login dan register terlebih dahulu untuk mendapatkan ID dari token kita di sini. Di sini Reski dia ingin akses menu /me-nya, dia harus lakukan login dulu. Nah, setelah dia lakukan login, dia akan lempar datanya dan dia akan lempar berupa respon. Nah, responnya itu dia akan simpan data dari token kita masuk ke dalam cookiesnya. Bisa dibilang di sini dia berupa ID card nantinya. Nah, ID cardnya ini kita bisa akses. Jadi Reski bisa akses melalui ID cardnya yang tersimpan data token. Dia bisa akses fitur me-nya. Jadi dia akses dulu out middleware-nya. Nah, out middleware-nya dia cek apakah Reski ini sudah melakukan login atau register berdasarkan token yang kita dapatkan di ID kita. Nah, kemudian kalau ID-nya sudah benar, dia sudah ada tokennya, berarti dia bisa akses rute yang terproteksi, yaitu me, profile, dan juga update ini. Jadi kegunaan out middleware itu sebagai security-nya atau sapam yang mengamankan rute-rute yang ada di sini. Jadi Reski ingin akses rute.me, profile, dan juga update, dia harus butuh token
yang mana tokennya dicek dulu di out middleware, tokennya sudah benar atau tidak. Kalau sudah benar, berarti bisa next ke rute selanjutnya, yaitu Mi Profile atau update. Nah, sedikit penjelasan ringkas tentang proteksi rute yang kita buat, yaitu kita pembuatan out middleware sebagai subpump dari fungsi-fungsi atau halaman-halaman yang akan kita proteksi nantinya. Oke, mungkin sekian sedikit penjelasan ringkas tentang kegunaan proteksi rute. Teman-teman bisa kasih rating 1-10 untuk penjelasan dari materi kita kali ini. Dan jika ada yang ditanyakan, silahkan masuk grup Discord yang linknya ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you in next video. Have a nice day and bye.